Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kiranya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Pagi hari ini bersama saya, Pendeta Newayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk ada di hari ini. Semua itu atas anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman-Mu hari ini akan menolong dan menuntun kami supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-9. Marilah kita membaca bersama-sama. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, curhat. Saudara-saudara, curhat atau mencurahkan isi hati adalah salah satu tindakan yang dapat menolong kita meringankan beban yang ada di dalam hati kita. Ketika kita curhat, ketika kita berbagi segala pergumulan kita dengan orang yang bisa kita percaya, biasanya kesesakan atau beban yang kita rasakan akan dapat berkurang berapa persen. Tapi saudara-saudara, ketika kita curhat, dibutuhkan juga satu sikap yang bijaksana. Dengan siapa kita curhat? Biasanya kita mengharapkan ketika kita curhat, persoalan yang kita alami, yang kita hadapi adalah sebuah rahasia yang seharusnya orang lain tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, seringkali ketika kita curhat, tidak sedikit juga apa yang kita ceritakan sampai juga ke telinga orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita ingin curhat, perhatikanlah dengan siapa kita bisa curhat. Apakah orang yang kita percaya itu adalah orang yang memang benar-benar akan mampu menjaga setiap rahasia kita dan dapat memberikan solusi yang tepat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai ujung-ujungnya ingin curhat untuk bebas dari persoalan, tetapi akhirnya menambah persoalan. Mazmur 62 adalah mazmur tulisan daripada Daud. Daud seorang raja yang besar, tetapi tidak terlepas juga dari masalah-masalah. Baik masalah dalam peperangan yang dihadapi melawan bangsa-bangsa di sekitarnya, maupun juga masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarganya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-9. Mazmur Daud mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Saudara, Daud bisa dapat bertahan di tengah-tengah pergumulan yang berat, masalah-masalah, kesulitan, ancaman-ancaman maut yang dihadapi. Daud bisa tetap bertahan karena Daud tetap percaya kepada Tuhan dan menaruh kepercayaannya setiap waktu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan ini penting. Karena ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka kita tidak akan pernah lemah di dalam menghadapi tantangan apapun juga. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka disitulah kita yakin akan curhat dengan Tuhan, dan Tuhan akan mendengarkan seluruh keluhan kita, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang tepat. Tuhan tidak pernah
membocorkan setiap rahasia yang kita sampaikan kepadanya. Tetapi Tuhan menampung setiap curahan hati kita, menampung air mata kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita jika ingin curhat, percayalah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang tepat dan yang terbaik. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan kita pernah meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita ada dalam pergumulan, ataupun ketika kita ada dalam sukacita, janganlah kita melupakan Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, curahkanlah itu di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa dan dapat diandalkan. Saudara, Daud mencurahkan semua isi hatinya di hadapan Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman dan nyaman. Jadi saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, janganlah curhat kepada Tuhan ketika kita sudah mentok, tidak ada lagi yang mau mendengarkan kita. Tetapi belajarlah tetap percaya setiap waktu akan kuasa Tuhan. Apa yang saat ini saudara sedang gumulkan, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang ada di dalam hati saudara, curahkanlah itu di hadapan Tuhan dengan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Teruslah menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan percayalah Tuhan akan melindungi kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita curhat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan ketika ada orang lain yang curhat dengan kita, janganlah kita menyebarkan apa yang menjadi rahasia orang itu. Karena ketika ada orang yang curhat kepada kita, artinya dia percaya kepada kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita curhatlah pertama kepada Tuhan. Ketika ada orang yang curhat kepada kita, dengarkan dan doakanlah. Curahkan isi hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita melalui firman-Nya. Ingatlah, Tuhan Yesus adalah tempat curhat yang aman dan nyaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah kami. Engkau Allah yang melihat setiap tetesan air mata kami. Engkau Allah yang selalu mendengarkan segala keluh kesah dan pergumulan kami. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan untuk seluruh kehidupan jemaat GKO Sola Fide Sentani dan juga pos pelayanan Arso Swakarsa. Hamba juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami dimanapun berada, yang sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan, renungan setiap pagi. Bapa, biarlah hari ini kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan kiranya akan memberi kekuatan dan kelegaan. Jika ada yang berulang tahun, tambahkanlah dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.